Konflik di tubuh Partai Golkar jelang penyelenggaraan Munas ke-9 semakin runcing. Ya, Partai Golkar kini terpecah dua antara kubu yang mendukung Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono yang membentuk Presidium Penyelamatan Partai. Kedua kubu sama-sama akan menggelar musyawarah nasional untuk memilih Ketua Umum yang baru. Partai beringin terbelah. Setidaknya saat ini ada dua kubu yang bertikai, yakni kubu pendukung Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan pesaingnya yang membentuk Presidium Penyelamat Partai dipimpin Agung Laksono. Agung yang juga wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyatakan tugas tim Presidium adalah menyelenggarakan musyawarah nasional yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Jadi itu saja, kami juga tentu tidak macam-macam, tapi lebih utamanya bagaimana terselenggaranya Munas dengan baik, yang berlangsung secara demokratis, terbuka, ya, dan berjalan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Itu tujuan utama dari tim penyelamat partai ini. Namanya saja penyelamat, yang menyelamatkan supaya jalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ditanggapi dingin Wakil Ketua Umum Golkar lainnya, Fadel Muhammad. Menurut Fadel, pihaknya akan tetap menyelenggarakan Munas 30 November hingga 3 Desember di Nusa Dua Bali. Dinamika internal dari Partai Golkar. Sehingga menurut pendapat saya, biarkannya tidak apa-apa. Sampai dengan insya Allah Munas tanggal 30 sampai tanggal 3. Pada tanggal 3 kita sudah tahu siapa yang terpilih di Munas. Penyelenggaraan Munas Golkar di Bali mendapat ganjalan dengan adanya rekomendasi pemerintah melalui Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno untuk tidak mengizinkan pelaksanaan Munas karena berpotensi mengganggu keamanan di Pulau Dewata. Tim Liputan Metro TV. Ya, setelah P3, dualisme kini membelit Partai Beringin, Partai Golkar, dan perebutan kursi Ketua Umum partai ini membuat partai ini kini terpecah, yakni antara kubu pendukung Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan kubu penolak ARB yang dimotori Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Sementara ambisi Abu Rizal Bakri untuk kembali menjadi Ketua Umum ditentang internal partai karena ia dianggap telah gagal memimpin Golkar, sehingga jelang Munas muncul wacana blok di elit Golkar yang melawan Ical. Nah, sejumlah kalangan menilai konflik di internal Golkar kali ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Golkar, dan kisru ini juga dikhawatirkan dapat berdampak panjang terutama bagi regenerasi partai, dinamika fraksi Golkar di DPR, dan juga elektabilitas partai Golkar di pemilu 2019 nanti. Ya, apakah berbagai kekhawatiran ini akan terjadi atau adakah jalan tengah dari konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar? Kita akan membahas hal ini lebih jauh lagi bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Agun Gunanjar Sudarsa, anggota DPR fraksi Golkar, dan juga Niko Haryanto, pengamat politik. Selamat pagi, Mas Niko dan Pak Agun. Ya, mungkin bisa Pak Agun mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu ya, apa sebenarnya yang memicu konflik yang terjadi di Partai Golkar? Apakah karena melihat memang kegagalan kepemimpinan dari seorang Abu Rizal Bakri sehingga mendorong ada penolakan dari Golkar? Kita ini berangkat dari satu kesadaran yang objektif bahwa pemilu 2014 ini sebuah proses pembelajaran yang sangat berharga, di mana pada tahun 2004 kita pernah menjadi pemenang, tapi terus mengalami kemerosotan dan berakhir di 2014. Kita melihat di 2019 ini karakteristik pemilih, populasi pemilih itu sudah jauh berubah dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada waktu reformasi terjadi mungkin mereka usianya baru 2 tahun, tapi yang akan datang dia sudah punya hak pilih. Hari ini situasi, kondisi, dinamika politik itu tuntutan terhadap peremajaan, pembaharuan, kinerja partai itu menjadi sebuah syarat utama dalam rangka berkontribusi terhadap negara. Nah, kami melihat Partai Golkar ini adalah salah satu institusi partai yang memiliki aset resources SDM yang relatif cukup baik. Kita tidak ingin partai ini lalu terjerembab di pemilu yang akan datang pada perolehan suara yang semakin turun. Nah, dengan gagasan pemikiran itu kita melihat momentum Munas menjadi penting. Oleh karena itu kita melihat tidak mungkin lagi Pak Abu Rizal Bakri ini kita bisa pertahankan karena sudah teruji di pemilu yang lalu itu gagal. Nah, pada posisi itu kita berharap semangat persatuan kesatuan di antara apa yang terjadi di dalam dinamika ini, kami berharap beliau itu legowo, lebih menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan menjaga semangat persatuan di antara kita, dan dia menyiapkan ring tinju, kalau istilah ring tinju itu ya, membuat aturannya, membuat wasitnya, membuat ringnya,
disepakati bersama dan dia yang menjadi semacam godfather-nya gitu atas perlombaan-perlombaan dan itulah nampak seorang negarawan. Tapi kami melihat perkembangan ini ternyata tidak menjadi harapan kami. Melalui kegiatan forum konsultasi nasional, forum rapim nasional, berujung dengan rapat pleno, jelas sekali pemaksaan-pemaksaan itu untuk kepentingan dirinya. Baik. Di rapim itu palu patah oleh beliau. Di rapat pleno palu patah oleh Theo Sambuaga. Saya bertanya, kenapa mesti dipaksakan tanggal 30 November di Bali. Sementara bahan-bahan itu, Munas itu kan suara DPP satu. Bagaimana nggak akan rusuh di DPP ketika saya punya hak untuk membuat pertanggungjawaban karena saya pengurus departemen. Kenapa kita bisa kalah? Lalu apa yang akan kita lakukan ke depan? Itu semua harus dalam bentuk dan pertanggungjawaban itu bukan pribadi. Abu Rizal di sana itu adalah ketua umum dari Dewan Pimpinan Pusat yang bersifat kolektif. Oke, yang terlihat sekarang adalah konflik horizontal antara dua kubu ini yang sudah sampai menjurus kepada pertikaian fisik sampai sudah ada pertumpahan darah. Kalau misalnya tadi ring tinju, ini ring tinju udah tinju beneran ini. Betul. Emang sudah sebegitu parah kah konflik yang terjadi? Sudah sangat parah karena kita mencoba meminta secara substansif, kita melakukan dialog. Kita meminta hentikan proses dukung-dukungan dengan cara tulis-menulis karena tidak dikenal di ADART. 30% itu dari suara ketika hadir dalam forum Munas. Tapi kalau semua orang sudah dipaksa dengan surat menyurat, itu kan ada tanda petik ya, orang itu takut. Dengan tidak memberikan surat, dia ada kekhawatiran. Nah, lalu kita minta juga, dibuatlah tata cara pemilihan yang terbuka. Prosesnya seperti apa? Jangan tertutup dong. Di bilik suara itu, jangan terbuka dong. Di bilik suara itu dia berikan kebebasan rahasia untuk memilih siapapun. Nah, dia tetap meminta tertutup. Nah, kemudian kita juga minta pertanggungjawaban materi yang akan disampaikan di Munas disepakati bersama dong. Karena itu bukan pertanggungjawaban pribadi Pak Abu Rizal, tapi kita juga sebagai pengurus harus diabaikan, harus dipertimbangkan. Lalu kita minta panitianya sepakati bersama dong. Saya udah tidak percaya lagi dengan panitia yang ditunjuk dalam Rapimnas dan ternyata itu pula yang ditunjuk. Jadi kalau aturan main bahannya disembunyikan, pelaksana wasitnya sudah diketahui pelakunya itu, artinya kan dia mau main di ring tinju. Yang segala-galanya dia ownernya. Jadi siapapun yang akan masuk ke ring tinju itu tidak bisa. Nah, kami melihat ada celah. Proses pengambilan keputusan di Rapim berdasarkan anggaran rumah tangga tentang tata cara proses pengambilan keputusan, tentang quorum rapat, mekanisme rapat, itu tidak terpenuhi. Nah, terbukti dengan yang dipaksakan pada saat rapat pleno, kita meminta pada saat itu ada negosiasi. Saya ikut terlibat. Nah, dipimpin oleh Pak Agung. Pak Agung dengan legowo menyerahkan ke Pak Theo karena ada surat katanya diberikan dan dibacakan oleh sekjen, mimpin rapat ditugaskan kepada Pak Theo. Pak Theo mimpin rapat itu nggak sampai 3 menit, hanya menyatakan rapat pleno mendukung dan menyetujui keputusan rapat pimpinan nasional bahwa Munas dilaksanakan 30 November di Bali. Itu saja sudah ada pertanyaan. Keputusan Rapimnas itu bukan di Bali. Di Bandung. Di Bandung nih. Nah, ada apa pindah ke Jawa Timur? Ada apa pindah ke Denpasar? Itu yang saya mengatakan, mengapa tidak mungkin Munas hanya disiapkan dalam waktu tempo 11 hari. Oke, baik. Organisasi apa? Ini organisasi besar, bukan PT gitu loh. Baik, nanti kita akan tanyakan juga ke Mas Niko, apakah memiliki sudut pandang yang sama, memang kegagalan kepemimpinan dari ARB ini kemudian yang mendorong penolakan. Nanti kita juga akan kembali tanyakan usai pariwara, nanti juga kita akan bergabung melalui sambungan telepon ya. Iya, nanti akan ada dari kubu Abu Rizal Bakri yang akan kita minta pendapatnya. Tetaplah bersama kami segera kembali. Kalau permintaannya lebih daripada 2/3 adalah tidak baik bagi seorang kader untuk tidak kemudian mau berkorban waktu, dana dan tenaga untuk kepentingan Partai Golkar. Bagaimana untuk memaksakan kehendak agar Munas itu bisa dilakukan di Bali pada tanggal 30 dan secara aklamasi memilih Abu Rizal. Ini apa ini? Dan kita tahu
Setiap rapat konsultasi itu memang harus dibuktikan, pasti ada bagi-bagi sesuatu uang sebutnya. Oke, kita lanjutkan perbincangan dan sudah bergabung melalui sambungan telepon politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi, Dek. Ya Pak Akbar, tadi juga mungkin sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Agun tadi. Ini kekisruhan yang terjadi di Partai Golkar sepanjang sejarah ya, 50 tahun belum pernah terjadi. Apa respon Pak Akbar sebagai politisi senior? Ya, saya sebagai seorang yang sudah berkiprah di Partai Golkar lebih dari 40 tahun, tepatnya 41 tahun, saya amat prihatin terhadap peristiwa yang terjadi dalam internal Partai Golkar pada hari-hari dalam beberapa hari terakhir ini. Saya sudah pernah ikut Munas Partai Golkar tahun 73 walaupun belum sebagai resmi, dan sampai dengan Munas pada tahun 2009 yang lalu, 2008 yang lalu saya pernah mengikuti. Barulah ini terjadi suatu peristiwa yang sangat memprihatinkan kami, apalagi saya sebagai tokoh Golkar yang memimpin Partai Golkar dalam era reformasi, di mana pada waktu itu tekanan-tekanan yang kami terima, kami alami waktu itu jauh lebih berat dari situasi yang ada sekarang ini. Kemudian juga berbagai hujatan-hujatan, berbagai opini yang dibangun tentang Partai Golkar, bahkan secara fisik kami juga mengalami tekanan-tekanan terhadap aset-aset partai, kantor-kantor partai, juga kader-kader partai dikejar-kejar. Termasuk saya dikejar-kejar di dalam berbagai pertemuan-pertemuan, sampai suatu waktu dilempar mobil saya, kena ajudan saya. Kemudian kami suatu waktu juga di daerah Jawa Timur terpaksa dievakuasi, diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan istri saya. Tetapi itu semuanya menghadapi orang-orang yang memang tidak suka kepada Golkar, jelas orang luar. Tapi ini yang sekarang ini orang intern partai, yang saya tahu itu semuanya orang-orang Golkar. Paling tidak tokoh-tokohnya yang ada di dalam kericuhan itu ya orang-orang Golkar, jadi sangat prihatin. Ya. Jadi sama dengan saudara Agung tadi ya, sama lah kami prihatin begitu ya. Pak Akbar, tadi Pak Agung mengatakan ini ada ketidakadilan, tidak demokratis dalam rapat pleno dan kemudian memaksakan Munas untuk dilaksanakan Januari. Bagaimana komentar Anda? Dalam Desember, November maksud kami ya. Dalam soal pelaksanaan Munas, saya perlu menyampaikan bahwa kami pun dari Dewan Pertimbangan sudah mengusulkan, menyarankan agar Munas itu dilakukan awal tahun 2015. Kenapa? Agar Golkar bisa lebih siap menghadapi pemilu, agenda-agenda politik ke depan sampai dengan tahun 2019, karena kami bertekad untuk meraih dukungan suara yang signifikan tahun 2019. Bahkan kami ingin supaya kami bisa kembali meraih kemenangan. Itulah alasan kami kenapa kami usulkan awal 2015. Nah, alhamdulillah Partai Golkar meresponsnya dengan baik. Pada tanggal 13 November rapat pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung oleh Saudara Abu Rizal Bakri memutuskan bahwa Munas itu diadakan bulan Januari. Jadi kami tentu saja sangat merespons, memberikan apresiasi terhadap putusan DPP itu. Nah, cuma memang pada tanggal 18-19 diadakan Rapimnas. Nah, saya mengikuti Rapimnas itu terutama pada rapat-rapat paripurna. Memang nampak permintaan-permintaan yang begitu menguat dari DPD 1 terutama. Ada juga satu DPD 1 yang menginginkan 2015, tapi semuanya menginginkan bulan November tahun 2014. Yang menginginkan 2015 itu kalau saya tidak keliru ada DPD 1 Jawa Tengah, AMPK dan MDI, yang saya tahu di situ. Nah, kemudian saya pada waktu itu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga diminta memberikan semacam katakanlah pengarahan begitu ya. Saya sampaikan supaya kita betul-betul berpegang kepada apa yang telah menjadi produk-produk organisasi yang resmi, terutama tentu yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, putusan Munas. Oleh karena itu saya juga mengingatkan agar Rapimnas ini dijaga produk-produk itu dari sisi konstitusionalitas daripada produk itu harus kita jamin betul. Dan saya ingatkan juga itu kepada Abu Rizal. Nah, Abu Rizal juga waktu itu merespons dengan baik. Bahkan dalam pengarahan beliau juga menyebut apa yang saya sampaikan kepada beliau. Dan kemudian dia juga memesankan supaya nanti dalam sidang-sidang komisi supaya memperhatikan konstitusionalitas daripada
hasil daripada Rapimnas ini hendaknya tetap senantiasa mengacu kepada ADRT dan putusan Munas. Bahkan lebih dari itu, saya sebagai senior juga mengajak saudara Fadel Muhammad, saudara Freddy Latumahina mengingatkan supaya kalian nanti yang akan ada di rapat jaga betul produk daripada Rapimnas ini, khususnya produk daripada komisi organisasi, agar betul-betul konstitusionalitas daripada produk kita ini dijaga betul. Acuan kita yaitu ADRT dan juga tentu Munas, saya bilang gitu. Nah, kemudian saya tidak ikut di dalam rapat-rapat komisi. Saya dengar ada perdebatan-perdebatan dalam rapat komisi dan perdebatan yang intensitasnya juga cukup tinggi. Tapi kemudian ambil putusan dan pada waktu putusan komisi disampaikan ke rapat paripurna di mana saya hadir, ya memang putusannya adalah bahwa Rapim Munas yang akan datang diadakan 30 November. Oke, Pak Akbar, ditahan dulu, kita minta tanggapan dulu dari Pak Agun yang tadi mengatakan sebagian suara DPD 1 memang mendukung untuk dilaksanakan Munas pada 30 November. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Akbar itu secara faktual begitu adanya. Tapi satu hal, kami melihat bahwa rapat pimpinan nasional di sidang komisi itu saya peserta. Lalu diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya mengatakan bahwa Rapimnas ini perlu dipertimbangkan karena ada keputusan rapat pleno, karena ada ajas-ajas prinsip-prinsip demokrasi yang harus dilakukan, yang tentunya diharapkan Rapimnas ini bisa mengambil keputusan-keputusan yang mengakomodir semua kepentingan. Dan banyak orang semua yang menyatakan tidak bersepakat pada tanggal 30 November. Lalu semua selesai, kita istirahat, masuk lagi rapat pleno berikutnya untuk pandangan daripada Ketua Umum. Lalu Ketua Umum memberikan pandangan atas permintaan-permintaan Ketua DPD, berikutnya adalah Ketua Wantim. Nah, setelah itu selesai, di dalam rapat komisi itu, kita melihat bahwa kalau pada saat itu saya tidak berdiri mengangkat tangan, itu sudah langsung diketok. Yang pertanyaannya adalah, dia melakukan pendekatan secara kuantitatif. Persis yang dikatakan oleh Pak Akbar. Sudah sekian. Jadi sejak dari awal, pimpinan rapat itu sudah tidak fair, sudah berpihak. Nah, yang seharusnya pimpinan rapat itu adalah pengurus pleno DPP, saya juga pengurus pleno DPP, harusnya mempertahankan tanggal 30, Januari 2015, keputusan tanggal 13 November. Tapi sama sekali tidak dipertahankan. Nah, pada waktu itu diketok palu dalam posisi kita berdiri semua, diketok oleh saudara Freddy Matunda, yang sebetulnya hampir chaos. Nah, lalu kita rapat menghadapi sidang paripurna. Kalau kita lakukan lagi di sidang paripurna itu, kita sudah melihat desainnya, settingnya. Kalau kita paksakan, pasti chaos, akan rusuh di Jogja. Nah, tapi kita melihat Rapimnas itu bukan momentum untuk kita memaksa keras di situ. Toh kita berkeyakinan di forum Munas nanti. Nah, itu satu. Jadi rapat pleno yang sebetulnya Pak Akbar, saya ingin, kalau ada tanggapan-tanggapan dari daerah zaman Bapak dulu tuh waktu dalam setiap rapim segala macam, itu kan di luar agenda. Tanggal 30 itu di luar agenda. Karena ada keputusan pleno. Nah, kalau daerah-daerah itu meminta ada keputusan desakan, zaman Pak Akbar dulu, itu kita dikumpulkan, DPP itu dikumpulkan. Beliau sangat demokratis. Ini ada permintaan DPD seperti ini. Kita punya keputusan rapat pleno nih. Bagaimana tanggapan kita? Nah, rapat pleno itu bisa dilakukan, kita pun sudah terbiasa di lokasi. Dikumpulkan dari kamar-kamar itu zaman Pak Akbar itu. Iya, betul. Nah, setelah dari rapat pleno itu baru memberikan tanggapan. Jadi Ketua Umum ketika hadir memberikan tanggapan atas permintaan DPD, itu harus diawali lebih dulu rapat pleno di lokasi. Itu yang tidak dilakukan. Nah, sehingga pada posisi berikutnya kita meminta ada rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil rapim. Itu pun rapat pleno diadakan karena desakan kita. Kalau tidak Anda cacat. Nah, akhirnya rapat digelar, dipimpin oleh Pak Abu Rizal, mentok deadlock. Nah, lalu ada semacam peristiwa keributan. Karena waktu itu di awal saya sudah meminta, tolong diagendakan terhadap sejumlah orang-orang yang dipecat. Karena proses pemecatan ini menurut
undang-undang kepartaian belum terpenuhi. Maka dia harus diberikan ruang pembelaan di Forum Munas. Nah, terhadap orang-orang yang dipecat, saya sudah komunikasi. Yuk siap-siap aja di luar, karena Anda harus melakukan pembelaan. Kalau Anda menuntut, harus memenuhi prosedur hukum yang benar. Nah, karena memang rapatnya sudah menggiring kepada 30 November, setiap kita berargumen, tetap saja asumsinya Rapimnas sudah membuat keputusan menugaskan kepada Ketua Umum untuk membentuk panitia Munas. Nah, pembentukan panitia Munas itu langsung sudah dia tunjuk. Langsung mempersilahkan Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan materi. Ya saya potong. Karena menurut hemat saya, panitianya siapa dan di mana itu harus diputuskan dalam pleno. Penugasan Rapimnas terhadap Ketua Umum itu bukan pribadi. Ketua Umum itu adalah jabatan dari Dewan Pimpinan Pusat yang bersifat kolektif kolegial. Jadi Munas di Bali sampai dengan hari ini pun menurut kacamata kami itu inkonstitusional. Karena bab tentang korum, tentang tata cara pengambilan keputusan, tentang rapat-rapat dilanggar. Oke, baik. Ditahan dulu di situ Pak Agun dan juga Pak Akbar. Kita akan break dulu. Nanti juga kita minta tanggapan dari Mas Niko. Mas Niko tadi masih belum kita minta tanggapan ya. Udah banyak yang dikemukakan dari masing-masing Pak Akbar dan juga Pak Agun. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan. Langsung saja kita tanggapan dulu Mas Niko mengenai apa yang sudah dikemukakan Pak Akbar dan Pak Agun. Ya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya hanya kelanjutan dari konflik-konflik yang sudah ada di kepengurusan kepemimpinan Abu Rizal Bakri dalam dua tahun terakhir inilah. Kita ingat tahun kemarin ya, kalau kita mau flashback sedikit ya, Bang Akbar itu sudah hampir dipecat itu dari Ketua Wantim hanya gara-gara Bang Akbar ini sangat kritikal terhadap misalnya upaya Abu Rizal Bakri mencalonkan diri sebagai capres. Karena dari berbagai survei itu kelihatan sekali popularitas Abu Rizal Bakri itu jauh lebih di bawah dibandingkan popularitas partainya, dan itu sangat anomali karena biasanya justru popularitas tokoh itu lebih tinggi daripada popularitas partainya. Nah, ini yang kebalik, dan itu saya kira mau dikoreksi oleh Bang Akbar, dan Bang Akbar itu sudah hampir dipecat itu, sudah hampir dinonaktifkan dan segala macam, dan itu kemudian berlanjut ketika pada proses pileg selesai, kemudian Pilpres kita tahu juga ada beberapa kader-kader potensial Golkar yang kemudian dipecat, sehingga penyelesaian konflik di Golkar itu jadi cenderung dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti yang Pak Agun sampaikan ataupun Bang Akbar sampaikan, sehingga sekarang ini yang terjadi adalah memang benar-benar adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Abu Rizal Bakri, karena apapun yang dilakukan itu pasti kemudian orang bertanya ini motifnya apa? Oh, motifnya dia ingin berkuasa lagi ya. Sudahlah, prosedur semua bisa dilalui. Tapi kalau prosedur itu dilalui dengan tidak baik, dengan tujuan yang tidak baik, direkayasa dan segala macam, memang tidak ada gunanya. Nah, kalau kita mau objektif terhadap kepemimpinan Abu Rizal Bakri, memang kita kembalikan aja pada tolak ukurnya yang paling tidak bisa diperdebatkan, yaitu kesepakatan dari Munas di Pekanbaru yang disebut dengan catur sukses. Catur sukses itu apa? Bang Akbar pasti ngelontok ini. Yang pertama terkait konsolidasi organisasi, kedua terkait kaderisasi, ketiga terkait dengan pemikiran baru, keempat sukses pemilu. Pemilu ini bisa pilkada, pemilu legislatif, pemilu pilpres. Yang pertama ini pasti yang terakhir pasti sudah gagal, ya kan, di pileg, di pilpres tadi angka menunjukkan jumlah kursi turun, kemudian di pilpres malah nggak bisa jadi apa-apa, cuma jadi penggembira saja, ya kan. Kemudian kalau dari sisi pemikiran baru apa yang disumbangkan oleh kepemimpinan Abu Rizal Bakri sekarang ini, saya kira juga nggak banyak, ya. Kemudian kalau dari sisi kaderisasi, ini kan terkait dengan regenerasi, sekali lagi, kita lihat sekarang ada 91 anggota DPR. Dari 91 anggota DPR ini yang termuda usianya 26 tahun. Namanya Delia Pratiwi dari Sumatera Utara 1. Kemudian yang tertua itu tentu ya kita masih ingat Ibu Oce Popong Junjunan dari Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari 91 anggota ini rata-rata usianya itu 50, sekian tahun, 50 tahun. Nah, sekarang berapa yang di bawah rata-rata tadi? Cuma 39 orang, artinya hanya 43%. Itu yang di bawah rata-rata usia anggota DPR sekarang. Nah, kalau kita bilang kaderisasi, nah tentu itu kurang bagus. Karena yang lebih banyak adalah mereka yang berada usianya di atas rata-rata. Nah, sekarang kita lihat juga kaderisasinya seperti apa. Yang muda-muda ini ternyata bukan politisi. Mereka ini keluarga dari pejabat. Yang termuda tadi yang Delia Pratiwi itu adalah putri dari bupati di Lahat sana di Sumatera Utara. Kemudian yang termuda berikutnya adalah anak dari
Ibu Atut yang sekarang masuk penjara itu, yang di Banten. Nah, yang muda-muda itu bukan kemudian dulunya aktivis mahasiswa seperti Bang Akbar atau Bang Agun, atau dulu ada banyak lagi bekas-bekas aktivis dari mahasiswa yang bisa membawa perubahan, memang punya idealisme. Tapi ini adalah keluarga dari pejabat, sehingga sebenarnya nggak ada itu kaderisasi. Jadi tiga udah gagal. Yang pertama kemudian yang konsolidasi. Kita lihat konsolidasi seperti apa yang dilakukan. Kalau kemudian semua ada perbedaan pendapat, pecat. Ya kan, dulu ingat misalnya Gubernur Sulawesi Barat itu sempat dipecat. Tapi kemudian nggak sampai 1 hari direvisi, hanya dinonaktifkan, diganti dan seterusnya. Kayaknya karena berbeda pendapat dengan ketua umum. Yang penting adu jotos sendiri udah jauh dari konsolidasi. Nah, begitu kan? Seperti itu. Ini kan dah yang paling raw. Baik, kita harus break lagi, nanti kita tanggapan juga dari Bang Akbar, kira-kira apa usulan dari seorang politisi senior Partai Golkar mengenai solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan untuk menengahi konflik ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Akbar Tanjung. Bang Akbar, kira-kira apa sebagai seorang politisi senior mengenai konflik yang terjadi ini? Apakah masih bisa dicari titik temunya atau ya bagaimana caranya kalau masih bisa? Ya, saya juga ingin sedikit memberikan catatan atau informasi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Agun dan Niko tadi. Ya, memang betul apa yang dikatakan Agun itu, bahwa dalam kaitan dengan apa yang pernah kami lakukan, kami selalu berusaha untuk membangun kebersamaan. Kalau ada perbedaan, kita coba untuk mencari kesamaan, kemudian kita berunding, kita ketemu. Mekanisme itu yang selalu kami lakukan pada waktu itu, sehingga insya Allah, alhamdulillah ternyata itu kemudian membuat kami semuanya bersama-sama solid, kompak, menghadapi situasi yang amat berat pada waktu itu, tekanannya amat berat pada waktu itu, hujatan-hujatan yang amat berat, bahkan juga secara fisik kami dikejar-kejar. Alhamdulillah kami bisa atas itu dengan soliditas yang kami bangun, ada rasa kebersamaan, rasa pemilikan gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi memang itu yang dikatakan oleh Saudara Agun tadi itu. Kemudian katakan Saudara Niko itu ya memang ya ukuran-ukuran untuk menilai satu prestasi ya dalam konteks Golkar ya tentu yaitu mengenai kami punya ukuran yang disebut PDLT, prestasi. Jadi tentu prestasi ya dikaitkan dengan program-program gitu kan, dedikasi dikaitkan dengan sejauh mana dia kontribusinya, pengabdiannya kepada partai, termasuk juga soal loyalitasnya itu juga, dan termasuk juga tidak tercela. Itu semuanya juga ada acuan-acuan yang sudah baku di dalam organisasi Partai Golkar, terutama tentu sukses-sukses yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar. Itu memang betul. Nah, kemudian tentu penilaiannya itu ya tentu ya Munas itulah yang akan menilai apakah itu berhasil atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan situasi yang ada sekarang ini, saya perlu sampaikan bahwa kami dari Dewan Pertimbangan, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, baru saja kemarin sore saya menyampaikan satu pernyataan di depan televisi yang intinya adalah bahwa kami dari Wantim sangat prihatin terhadap situasi yang terjadi dalam internal Partai Golkar pada hari-hari ini, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Sangat prihatin, apalagi saya secara langsung menghadapi situasi Golkar dalam era reformasi. Sangat prihatin. Oleh karena itu, kami juga menawarkan diri untuk menjadi jembatan, melakukan mediasi terhadap soal-soal yang menjadi masalah daripada terjadinya katakanlah konflik yang ada sekarang ini. Kami mempersiapkan diri dan saya juga sudah memberitahukan kepada tim kami supaya coba menghubungi Saudara Abu Rizal Bakri. Nah, ini ada Saudara Agun, saya sampaikan pada Adinda Agun kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan, sampaikan. Kami juga akan siap menerima dan kami juga akan coba menjembatani, mensosialisasikannya. Kita dalam situasi yang begini ini betul-betul kebersamaan kita itu penting betul, Adinda Agun. Jangan ada prasangka-prasangka di antara kita. Kalau kita didahului dengan prasangka, maka tentu saja itu awal daripada susah kita untuk mencari kebersamaan, membangun soliditas. Ini yang juga saya sampaikan kepada tim kami untuk dikomunikasikan dengan pihak Agung Laksono, dan sekarang di situ ada kebetulan Adinda Agun. Saya sampaikan ini pada Adinda Agun ya. Oke. Terima kasih Pak Akbar Tanjung telah bergabung di Egi Levin Show pagi ini. Sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi saya masih kasih waktu ke Pak Agun dulu singkat saja. Langkah berikutnya yang akan dilakukan, misalnya nanti Munas dipaksakan tetap digelar 30 November. Ya, sebetulnya komprominya itu kalau
yang disampaikan oleh Pak Akbar Tanjung itu mau mundur ke bulan Januari, kemudian panitianya itu disepakati bersama, lalu bahan-bahannya juga kita duduk bareng, kita bicarakan secara baik-baik, tidak memaksakan salah satu pihak. Nah, kita tetap terbuka untuk melakukan itu, tapi itu sudah kita coba berkali-kali, ya sampai ketok palunya patah 2 kali, kira-kira itu yang Palu terjadi. sudah diketok Makanya 2 kali dan patah kita juga. membentuklah presidium pada akhirnya untuk menyelamatkan dari kesewenang-wenangan itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agun dan juga Mas Niko sudah hadir dalam perbincangan ini, dan juga terima kasih pada Bang Akbar Tanjung. Kita lihat lagi nanti bagaimana masih ada hari-hari ke depan, kita lihat bagaimana jalannya apakah misalnya 2 kubu ini bisa kembali menemukan ada satu titik temu atau tidak, dan menjelang pelaksanaan masih ada sampai tanggal 30 November nanti. Itulah setidaknya titik awal ya, nanti 30 November di Bali.